Dia pun bangunlah dan melayani dia. Melayani Yesus. Jadi yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus setelah sembuh dari sakitnya, dia bangun, dia melayani Yesus. Sekalipun tidak dikatakan secara eksplisit, ekspresi dari rasa terima kasih, saya yakin sekali, sekalipun tidak dicatat, kata-kata terima kasih pasti keluar dari mulutnya terhadap Yesus yang telah menyembuhkan dia. Dengan kata lain, dengan mengucapkan terima kasih, dia menghargai orang yang telah berbuat kebaikan pada dia. Dia menghargai orang yang telah menyembuhkannya dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ini sikap yang sangat bagus. Berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat yang telah kita terima. Berterima kasih pada Tuhan atas berkat yang telah kita terima. Berterima kasih pada Tuhan atas segala kebaikan yang telah kita terima di dalam hidup ini. Itu dilakukan oleh ibu mertua Petrus. Sikapnya jelas berbeda dengan 9 orang kusta yang diceritakan dalam Lukas pasal 17. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah aku." Lalu dia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam." Dan sementara mereka di jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat dia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu dia tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur padanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain dari orang asing ini?" Di sini kita bisa lihat ada orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, tapi tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Tapi dari perempuan ini, ibu mertua Petrus, kita belajar apa artinya berterima kasih pada Yesus atas segala kebaikan yang telah kita terima darinya. Dan ini perlu ditekankan karena ada banyak kita hidup bersikap tidak seperti ibu mertua Petrus, tapi seperti 9 orang kusta yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Kita merasakan begitu banyak kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi sering kita melupakan Tuhan. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Tapi tidak demikian dengan ibu mertua Petrus. Dia orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dia adalah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Orang lain yang juga tidak melupakan kebaikan Tuhan adalah Raja Daud. Daud jelas mengalami banyak kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu bisa dibagi dua, secara jasmani dan secara rohani. Mazmur 103 ayat 2-5. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Ini berkat rohani. Bayangkan segala kesalahan kita, segala dosa kita. Berapa banyak dosa kita. Hari-hari kita berdosa. Bahkan dalam hal yang paling kecil kita sering berdosa. Bukankah ini berkat rohani yang luar biasa? Lalu selanjutnya dikatakan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini berkat jasmani. Memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ini berkat jasmani. Betapa banyak kebaikan yang sudah Daud rasakan. Lalu bagaimana responnya? Ayat 1 dan 2-nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Di ayat 3-5 dia bicarakan segala kebaikan Tuhan. Tapi di ayat 2 sebelumnya dibilang, jangan lupakan segala kebaikan. Jadi memang terhadap segala kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, berkat jasmani, terlebih berkat rohani, kita tidak boleh melupakannya. Atau kita harus berterima kasih, bersyukur atas semua yang sudah kita terima. Sebagaimana yang dilakukan mertua Petrus, orang kusta dari Samaria, dan juga Raja Daud. Apakah dalam hidup kita sering bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah kita terima? Atau justru kita melupakan? Dalam Ulangan pasal 8
Dikatakan begini, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jikalau engkau sudah jadi sultan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Maka pelajaran dari ibu mertua Petrus ini harus menyadarkan kita, kita harus jadi umat Tuhan yang tahu diri dan tahu bersyukur kepada Tuhan.